Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Merich, selamat datang di channel saya. Udah hari Kamis nih, nggak kerasa udah seminggu. Udah hari Kamis lagi, artinya kita udah waktunya masuk ke segmen Kamis Story, dimana di segmen ini isinya adalah cerita-cerita misteri, cerita-cerita yang ada berbau horor ataupun supernatural. Jadi buat teman-teman yang sekiranya punya pengalaman atau misalnya ceritanya siapa kek, misalnya ceritanya papa, cerita kakek, cerita mama, boleh dikirimin ke email di bawah ini, atau kalau enggak boleh di kolom komentar kalau misalnya sekiranya nggak panjang-panjang. Nanti siapa tahu bisa saya ceritain ulang gitu, dan siapa tahu juga jadi ada beberapa orang yang mengenal, ini kan ceritanya si ini gitu ya. Bisa deh kayak gitu. Oke, kali ini saya ingin cerita tentang Andi, seorang anak laki-laki yang bisa dibilang hidupnya itu sederhana, tinggal di keluarga yang sederhana juga. Jadi Andi ini adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Dia punya adik 2 perempuan. Nah, Andi ini usianya 17 tahun. Dia terpaksa harus cuti, jeda dulu lah gitu istilahnya. Jadi dari selesai SMA, dia nggak langsung kuliah. Jadi dia cuti dulu selama 1 tahun sambil ngumpulin uang untuk akhirnya nanti insya Allah tahun berikutnya kuliah gitu. Jadi dia lebih mementingkan untuk pendidikan adik-adiknya dulu yang memang masih sekolah dasar gitu. Nah, Andi ini karena gitu ya, emang udah terbiasa dengan hidup yang sederhana, terus nggak pernah ngeluh juga. Andi ini tumbuh menjadi, kan bisa dibilang dia sulung, jadi anak satu-satunya ya. Dia jadi anak satu-satunya selama beberapa tahun karena jeda dengan adik-adiknya itu lumayan jauh. Sekarang Andi baru lulus SMA, adik-adiknya masih sekolah dasar. Jadi dia beberapa tahun itu jadi anak semata wayang istilahnya. Tapi walaupun kayak gitu nggak bikin Andi jadi anak yang manja atau misalnya anak yang keras kepala, anak yang pembangkang atau nggak sopan sama orang tua gitu, enggak. Didikan orang tuanya Andi itu bisa banget bikin Andi jadi anak yang nurut dan berbakti. Andi juga dinilai cerdas. Jadi selama dia sekolah dari kecil itu selalu kayak dapet juara umum, di kelas juga selalu juara. Terus yang memang bisa dibilang bukan tipe anak yang gampang terpengaruh sama anak-anak lain. Nah, berhubung dulu itu ya karena Andi kan dari keluarga yang sederhana ya, bisa dibilang dia kurang dapat temen gitu. Jadi kurang punya banyak temen. Nah, dia tuh punya temen hayalan. Jadi bisa dibilang Andi ini punya kelebihan lah, punya kepekaan berlebih dibanding dengan anak-anak pada umumnya. Dia ini jadi suka main sama teman hayalannya ini. Tapi ada satu waktu di mana ayahnya bilang untuk kalau misalnya di luar keluarga kita, jangan diperlihatkan bahwa kamu bisa seperti itu gitu. Belakangan Andi tahu bahwa kemampuannya ini untuk melihat hal-hal yang bukan manusia, yang di luar manusia. Jadi dia akhirnya mulai terbiasa, walaupun dia tetap kaget ya karena bentuk-bentuk yang selain manusia itu, makhluk-makhluk tak kasat mata itu dilihat Andi itu tidak melulu bagus wujudnya. Jadi kadang kaget Andinya gitu, masih yang kayak belum terbiasa lah gitu. Nah, kejadian ini tuh terjadi pas lagi di masa jeda dia belum kuliah ini. Jadi benar-benar masih banyak waktu di rumah yang bantu-bantu orang tua. Nah, pada saat itu lagi masa-masanya kayak liga sepak bola gitu. Dan malam itu kebetulan tim sepak bola kesayangan Andi dan ayahnya itu mau main. Biasanya kalau misalnya nonton sepak bola itu kayak udah hampir dini hari, jam 2, jam 3 pagi. Dan pada waktu itu adik-adik dan ibunya Andi udah pada tidur. Jelas semua yang perempuan udah pada tidur. Bisa dibilang waktu itu lagi kayak musim kemarau, tapi ada beberapa hujan gitu ya, ada dikit-dikit lah gitu penghujan. Jadi kerasa kan udaranya lembab, dingin lembab tapi agak-agak anget gitu ya, cuman tiba-tiba suka hujan gitu. Nah, pada malam itu Andi
yang udah sibuk siap-siap sama ayahnya, udah nyiapin cemilan, udah nyiapin bantal, udah siap, pokoknya semuanya udah siap. Mereka kasarnya tinggal kayak boys time deh, tinggal nonton gitu. Mereka semua persiapannya udah siap, sampai akhirnya udah ready depan TV gitu mereka. Gak lupa sebelum itu kan mereka tutup-tutup gorden dulu, kunci-kunci pintu dulu karena posisinya udah malam. Entah berapa lama tuh mereka antara berbincang, terus sambil nonton lagi, berbincang lagi, gitu seterusnya sampai akhirnya nonton sepak bolanya. Nah, ketika lagi di babak pertama itu selesai, Andi main game, terus kedengeran ternyata hujan di luar. Udah gitu, cuaca yang awalnya panas lembab di dalam rumah, itu tiba-tiba berubah jadi dingin. Tiba-tiba dingin aja semuanya, nyampe kayak bulu kuduknya Andi sendiri tuh kayak, kenapa ya kok dingin banget gitu, dinginnya dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu, kok dingin banget sih. Terus Andi pikir, oh ya mungkin karena hujan di luar, karena kan kedengeran ya, oh kayaknya hujan sih. Ternyata yang merasa dingin bukan cuman Andi, tapi juga ayahnya. Jadi yang awalnya Andi pikir, ini kayaknya kayak bakal ada kedatangan sesuatu deh gitu, akhirnya ditepis sama Andi, karena ternyata ayahnya juga merasa kedinginan. Oh, mungkin ini cuma udara aja gitu menurut Andi. Akhirnya dia lanjutin main game. Terus ayahnya bilang, tolong dong ambilin selimut, katanya gitu. Bentar dulu ya, nanggung. Kan lagi main game, bentar dulu ya, nanggung, katanya gitu. Sebentar, terus selimut yang itu aja, kata ayahnya. Di depan, di bagian ruang depan, deket sama jendela depan yang menuju keluar, itu ada kayak gantungan baju gitu kan, untuk ngegantungin baju atau misalnya mantel kayak gitu. Nah, itu udah disiapin selimut yang digantungin di situ sama ibunya Andi. Terus ternyata benar gitu kan, pada saat itu kedinginan, jadi ayahnya Andi minta tolong Andi buat ambil selimut itu, yang jaraknya memang deket banget sama jendela untuk menuju keluar. Akhirnya Andi dengan ogah-ogahan dia ya udah deh, iya oke gitu. Habis ayahnya ngomong mulu gitu, ini ayah udah kedinginan nih gitu. Jadi akhirnya oke. Andi sampai malas-malasan dan masih fokus sama layar handphonenya, itu jalan ngedeketin ke gantungan selimut itu berada. Yang kebetulan tanpa Andi sadari sedikit nyangkut ke gorden gitu, tapi mata Andi masih fokus sama handphone. Nah, setelah Andi ambil selimutnya, gak sengaja gordennya tersingkap. Pas lagi tersingkap, karena memang glare antara dari layar handphone memantul ke kaca jendelanya, jadi dia pikir itu cuma pantulan bayangan aja. Sekilas Andi tuh lihat kayak sosok, ada sosok yang lagi berdiri di seberang jalan, di seberang rumah Andi gitu. Terus dia pikir itu kayaknya pantulan gitu, pantulan dari handphonenya. Dan kebetulan kan memang kalah ya, jadi akhirnya kalah gitu kan, dia lagi main game, ya kalah ya udah. Akhirnya dia fokus ngambil selimut, tapi memang masih penasaran, jadi dia balik lagi lihat ke jendela, balik lagi lihat ke kaca gitu kan. Ternyata memang ada sosok di situ. Ada sosok berdiri, seorang laki-laki yang seragamnya bisa dibilang bukan seragam orang-orang Indonesia, tapi kayak seragam abdi negaranya Jepang. Itu pun zaman dulu, jadi kayak udah lusuh dan dia kehujanan. Posisinya kan itu lagi hujan besar. Ini ada di seberang jalan. Untung di seberang jalan ya, kebayang gak sih kalau misalnya begitu gordennya tersingkap terus ada sosoknya di depan kaca gitu yang kayak cuman kehalangin kaca doang. Apa kabar gitu ya. Ini untuknya di seberang jalan sih. Andi yang udah terbiasa sama makhluk-makhluk seperti itu tetap kaget. Karena wujudnya itu laki-laki berpakaian tentara, kayak orang Jepang juga, tentara Jepang. Terus dia kayak luka-luka. Luka-luka itu tuh kayak beberapa ada sobekan, bajunya juga sedikit lusuh dan basah kuyup kehujanan. Artinya memang ada di situ, maksudnya kayak benda gitu yang kehujanan. Karena kalau misalnya berbentuk hologram, harusnya kan gak kehujanan ya. Kalau misalnya makhluk tak kasat mata itu bentuknya hologram, harusnya kan nembus aja. Tapi ini kena hujan dan dia basah kuyup.
Terus ada beberapa luka gitu, berdarah-darah. Lukanya itu masih segar, jadi kayak baru banget gitu. Kayak luka bekas cambukan, kayak ada luka bekas sayat kesobek gitu di lengan sebelah kirinya. Itu yang bikin Andi merinding adalah tatapan mata dari si prajurit tersebut. Jadi tatapan matanya lurus langsung ke mata Andi, seolah-olah kayak dia tuh ingin bicara sesuatu. Andi yang waktu itu posisinya memang mematung depan jendela, kaget lihat itu dan kayak udah kayak terhipnotis aja, nggak bisa gerak gimana-gimana. Disadarkanlah dengan suara ayah dari belakang. "Aa, ngapain? Lama banget ngambil selimut." Andi baru sadar. Oh ya, ngambil selimut. Akhirnya dengan cepat, dengan sigap, Andi langsung tutup lagi gordennya kan. Tutup, terus balik cepat-cepat langsung samperin ayahnya. Dikasihlah selimut ke ayahnya. Terus sambil cuek-cuek gitu, ayahnya tanya, "Aa lihat apa?" Karena jelas pasti Andi lihat sesuatu di luar sana. Jadi ayahnya ngeh banget nih anaknya punya sesuatu yang istimewa kan gitu. Akhirnya nanya, "Aa lihat apa?" Dengan ogah-ogahan Andi sedikit bilang, "Ada laki-laki ya di depan rumah, tapi pakai baju seragam kayak tentara Jepang." Terus ayahnya tanya, "Luka-luka nggak?" Andi kaget, "Kok ayah tahu?" katanya gitu. Soalnya ayah pernah lihat juga. Aduh, gue merinding lagi. Merinding lagi. Soalnya ayah pernah lihat katanya gitu. "Ayah lihat di mana?" "Ayah lihat di dapur." Seketika habis ayahnya bilang kayak gitu, tiba-tiba ada suara dari arah dapur kayak gentreng gitu ya, kayak gitu suaranya, itu yang antara gelas dan gelas gitu. Jadi kayak toast lah gitu, kayak lagi toast gitu. Habis itu kaget kan mereka berdua. Lihat ke dapur. Dengan ogah-ogahan lagi gitu. Andi yang ya udah deh, ketimbang bapak gue yang lihat gitu. Jadi akhirnya Andi kesana lagi. Dan alangkah kagetnya Andi ketika datang ke dapur yang dalam keadaan gelap. Itu dengan jarak yang kayak 3-4 jengkal depan hidungnya, dia gak sengaja berhadapan dengan punggung seorang prajurit. Jadi jaraknya kayak 3-4 jengkal doang loh, deket banget. Itu langsung punggung sesosok gitu. Itu kan posisi lampu dapur lagi mati dan gak tahu kenapa Andi kayak nge-freeze lagi di situ. Pelan-pelan sosok prajuritnya ngebalik, tapi nggak ngomong apa-apa. Lagi-lagi matanya aja yang berbicara. Itu yang bikin Andi ngerasa ngeri, karena di balik matanya kayak ada kengerian, kayak ada kesakitan, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tapi Andi sendiri menolak gitu. Maksudnya apa sih? Lu mau apa gitu ke gua gitu, kayak gitu. Jadi tapi posisi itu bikin Andi kayak mematung. Dia nggak bisa gerak sama sekali dan cuma bisa liatin sosok itu memutar badannya untuk jadi kayak berhadapan sama Andi yang jaraknya cuma 3-4 jengkal itu dari depan muka Andi. Tahu anaknya ada yang gak beres, ayah Andi tetap cepat-cepat datang ke dapur dan nyalain lampu dapur. Seketika begitu lampu dapur dinyalain, sosok itu gak ada. Kata ayahnya, "Udah, kita kembali nonton bola lagi. Udah gak usah dipikirin." Gitu. Akhirnya Andi kembali nonton bola. Dari situ Andi nggak pernah mau buat ngintip-ngintip lagi di balik jendela, walaupun sebenarnya dia tetap bakal bisa lihat entah dimanapun makhluknya gitu. Cuman tetap aja rasa ngeri dari mata yang dipancarkan mata prajurit itu yang nggak mau Andi rasain lagi. Walaupun sejauh ini dia kasarnya selama 17 tahun hidup, dia selalu lihat makhluk-makhluk yang aneh-aneh kan gitu. Udah yang macem-macem deh bentuknya, dari yang mulai normal sampai yang nggak normal wujudnya, kasarnya kayak gitu. Tapi ini sebenarnya wujudnya sangat bisa ditolerir dan sangat manusiawi, kayak orang yang cuma luka-luka aja gitu. Tapi tatapan matanya itu yang bikin Andi nggak tahan. Sejak saat itu ya gitu, Andi nggak mau lagi lihat-lihat gorden, walaupun gordennya tiba-tiba tersingkap atau apa segala macam, kayak udah bodo amat. Dia nggak mau lihat lagi prajurit itu. Nggak tahu kenapa deh, pokoknya ngeri aja gitu ya menurut Andi. Nah, kalau menurut saya ya, emang teman-teman yang punya keistimewaan kayak gini tuh bener ada.
Walaupun kita nggak tahu ya kayak seberapa banyak sih sebenarnya yang punya kemampuan kayak gini. Saya juga pernah bahas di video pertama saya tentang orang-orang indigo. Salah satunya ya yang punya kemampuan kayak gini, yang bisa lihat aura atau misalnya yang bisa meramal masa depan gitu ya. Nah menurut saya mungkin memang ada gitu teman-teman yang punya keistimewaan seperti ini, tapi kita juga nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa membuktikan keasliannya seperti apa, karena kadang kayak beda aja gitu. Si A melabeli dirinya indigo, si B melabeli dirinya indigo, tapi ketika ditunjukkan ke satu sudut, dua-duanya melihat hal yang berbeda. Jadi si A misalnya lihat nenek-nenek, si B lihatnya laki-laki, wujud laki-laki, misalnya laki-laki monster. Jadi kan kita nggak pernah tahu juga ya kayak sebelah mana gitu, bener nggak sih sosoknya memang kayak gitu. Itu nggak pernah bisa dibuktikan lah gitu seperti apa. Dan katanya sih kalau saya nggak salah baca ya dulu, kalau nggak salah ada juga sih di video saya. Nanti saya coba taruh linknya di deskripsi ya, video saya yang pertama. Di situ juga ada beberapa pendapat dari ahli kejiwaan tentang orang-orang yang punya keistimewaan dalam tanda kutip. Katanya itu perlu dilakukan tes dulu, beberapa tes. Kalau misalnya hasil tesnya memang membuktikan waras tapi memiliki sesuatu yang istimewa, well they're gifted, tapi nggak tahu juga gitu ya. Cuman saya pribadi sih saya percaya ya ada orang-orang yang seperti Andi ini gitu, dengan kesederhanaannya tapi kecerdasannya juga di luar nalar. Terus udah gitu ya tiba-tiba sensitif dengan hal-hal yang berbau supernatural gitulah. Tapi kalau menurut saya ya, kalau misalnya saya jadi Andi, memang pada saat itu mending udah diem aja deh, udah duduk aja, udah paling bener, udah nggak usah jalan-jalan ke depan. Nggak, kalau disuruhnya ngambil selimut doang, udah fokus ngambil selimut doang, udah gitu balik. Gak usah pakai urusan liatin jendela gitu, maksudnya udahlah gitu ya. Kita sih mending main aman aja gitu, udah diem aja deh, kita fokusnya nonton bola, udah nonton bola aja, hiburan gitu, ketimbang lihat-lihatnya kayak gitu. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang relate sama cerita ini, entah misalnya kalian sensitif juga sama hal-hal yang berbau seperti ini, kalian istimewa gitu, mungkin kalian bisa bagi ceritanya ke saya. Gimana sih pandangan kalian sebagai penyintas keistimewaan tersebut gitu? Sudut pandang kalian kayak gimana sih? Kayak apakah jadi paranoid kah, yang misalnya kemana-mana kalian jadi segala takut, atau misalnya yang merasa aduh kayaknya gue gak bisa bergaul misalnya karena saking merasa lihat hal-hal yang sekitaran ini banyak banget gitu, jadi bikin pusing gitu. Atau kayak gimana sih, apa kalian jadi dikucilkan kah karena misalnya dikit-dikit teriak lihat sosok apa sih? Bisa mungkin kalian cerita ke saya di email atau di kolom komentar. Untuk teman-teman yang suka sama topik-topik seperti ini, suka dengan cerita-cerita kami story, boleh silahkan di like, comment, share, subscribe. Jangan lupa untuk bagi cerita kami story kalian, cerita misteri kalian, gak mesti horor ya, apapun pokoknya cerita misteri kalian bisa kalian kirim ke email di bawah ini. Makasih banyak untuk yang udah nonton video saya kali ini, belibet banget gila. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.